Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Lentina, NIM 19070105051, kelas Psikologi 2B UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari sejarah aliran psikologi nomor 1. Dengan mempelajari sejarah dan memahami aliran-aliran psikologi yang dijadikan sebagai fondasi ilmu psikologi modern, kita dapat mendapatkan suatu pengetahuan mengenai sejarah yang membentuk psikologi menjadi suatu ilmu yang kompleks. Kita dapat mengetahui perkembangan ilmu psikologi dari awal di mana psikologi menjadi bagian dari ilmu filsafat hingga saat ini ilmu psikologi menjadi ilmu yang mandiri, berdiri sendiri, dan dapat bersaing dengan ilmu lainnya. Dengan memahami sejarah dan aliran psikologi, kita mendapatkan suatu keuntungan dan manfaat seperti halnya kita tidak merasa bingung dengan banyaknya aliran-aliran psikologi yang membahas mengenai pengembangan ilmu psikologi. Dengan banyaknya aliran untuk memahami ilmu psikologi, kita mendapatkan suatu manfaat seperti halnya kita mengetahui mengenai konsep dasar dari gejala jiwa, tingkah laku dari perwujudan jiwa, persepsi, motivasi, insting, perasaan empati, pemahaman konsep diri, penanaman positif dengan memandang berbagai sudut pandang untuk mencapai suatu hal yang lebih positif. Nomor 2, perkembangan ilmu psikologi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Pra berdirinya ilmu psikologi, 2. Psikologi menjadi ilmu yang otonom, dan 3. Psikologi modern. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada pra berdirinya ilmu psikologi. Pada masa Yunani kuno, para filsuf telah tertarik kepada masalah kejiwaan. Tetapi pada masa ini, para filsuf tidak menerangkan gejala kejiwaan melalui metode ilmiah, melainkan menggunakan metode mitologi. Para filsuf yang membahas gejala kejiwaan antara lain Plato dan Aristoteles, di mana Plato dengan pemikiran psikologisnya mengatakan bahwa suatu faktor terpenting untuk memahami kehidupan manusia adalah memahami interaksi manusia dengan lingkungannya. Sedangkan Aristoteles mengatakan ilmu psikologi merupakan suatu cabang ilmu yang menerangkan suatu gejala kejiwaan dan tingkah laku dan sifat-sifat makhluk hidup. Pada masa ini, ilmu psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat dikarenakan cara berpikir ilmu psikologi menggunakan cara berpikir ilmu filsafat itu sendiri. Yang kedua, psikologi sebagai ilmu yang otonom. Pada masa ini, perkembangan baru untuk ilmu psikologi karena pada masa ini, tokoh yang bernama Wilhelm Wundt yang dianggap sebagai bapak psikologi modern mendirikan sebuah laboratorium pertama psikologi di Leipzig. Laboratorium ini digunakan Wilhelm Wundt untuk melakukan eksperimen, dan eksperimen ini menghasilkan suatu aliran, yaitu aliran strukturalisme. Aliran strukturalisme ini ditentang oleh banyak orang, terutama masyarakat di Amerika, karena dianggap abstrak dan sulit untuk diterapkan dalam lingkungan. Oleh karena yang kemudian banyak memunculkan aliran-aliran lainnya untuk memahami psikologis atau kejiwaan seseorang. Yang ketiga, psikologi modern. Awal terjadinya psikologi modern adalah adanya aliran strukturalisme dari Wilhelm Wundt yang mengakibatkan banyak aliran-aliran lainnya yang muncul untuk memahami gejala kejiwaan, seperti halnya aliran fungsionalisme, psikologi behaviorisme, psikologi gestalt, humanistik, psikoanalisa, Sigmund Freud, dan keenam aliran tersebut diuraikan menjadi suatu konsep untuk mengembangkan gejala kejiwaan psikologis. Pada masa ini pula, ilmu psikologi menjadi ilmu yang mandiri, berdiri sendiri, dan memisahkan diri dari ilmu filsafat dikarenakan telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Nomor 3. Aliran rasionalisme dipandang sebagai aliran yang berpegang teguh pada akal sebagai sumber pengetahuan dan pembenaran. Terkaitan antara rasionalisme dengan ilmu psikologi menyangkut konsepsi psikis dan fisik, di mana menurut Descartes, fisik mempunyai satu fungsi, yaitu berpikir, dan fungsi-fungsi lainnya dijalankan oleh fisik. Descartes juga beranggapan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh indera, tetapi indera juga tidak bisa diandalkan, yang hanya bisa diandalkan adalah diri sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pengaruh rasionalisme dengan ilmu psikologi adalah ketika kita mendapat stimulus dari panca indera, kemudian stimulus tersebut dirangsang oleh otak untuk dirasionalkan untuk mencapai pembenaran sebelum dikeluarkan untuk merespons stimulus tersebut dengan perilaku. Pengaruh psikologi pada aliran empirisme, di mana aliran empirisme yang merupakan paham dari seorang tokoh yang bernama John Locke
Menurut John Locke, manusia tidak dilengkapi oleh pengetahuan ketika ia lahir, karena menurutnya, seseorang yang baru lahir dianggap sebagai tabula rasa, seperti kertas putih bersih yang nantinya akan ditulisi oleh pengalaman. Kertas putih bersih itu diibaratkan sebagai jiwa yang kosong yang nantinya akan diisi oleh pengalaman-pengalaman dari proses belajar dalam lingkungan. Nomor 4. Ilmu psikologi mempunyai banyak aliran, dan aliran yang sesuai dengan pendidikan di Indonesia atau yang relevan dengan pendidikan di Indonesia antara lain 1. Psikologi behaviorisme, kognitif, dan humanistik. Di mana aliran behaviorisme ini membahas mengenai perilaku yang diakibatkan oleh proses belajar untuk terus berkembang. Di dalam pendidikan Indonesia, aliran ini dapat digunakan seperti halnya dalam pelaksanaan tugas harus dilaksanakan sesuai dengan tingkatan atau tahapan kelas untuk penyesuaian kognitif seseorang, dan ketika mengerjakan tugas harus diberikan sebuah ajaran dan kedisiplinan. Kemudian ada motivasi belajar yang berasal dari luar untuk menjaga motivasi dari dalam diri itu sendiri. Penggunaan metode belajar yang dilakukan secara lebih rinci untuk mencapai suatu kedisiplinan, serta dengan adanya ekstrakurikuler yang mengarah kepada pengetahuan serta keterampilan akademis dan tingkah laku sosial untuk mengembangkan tingkah laku melalui stimulus sebagai perwujudan dari jiwa. Kemudian kognitif, untuk membangun kemampuan kognitif siswa dapat melalui tindakan yang termotivasi oleh lingkungan. Pengembangan kognitif juga dapat diterapkan dengan adanya interaksi antara seorang anak dengan lingkungannya. Dalam pendidikan di Indonesia, aliran ini dapat diterapkan dengan proses pembelajaran melalui seorang guru ketika memberikan suatu informasi, dan informasi yang disampaikan dengan melibatkan seorang siswa untuk memberikan suatu konsep dan ide-idenya, dan seorang guru harus memberikan waktu luang untuk seorang siswa dapat menuangkan ide dan konsep-konsepnya tersebut, agar seorang siswa dapat menggunakan pola pikirnya secara formal. Adanya kurikulum di sekolah yang mengacu pada akademis dan tingkah laku seseorang digunakan untuk mengembangkan kemampuan kognitif seseorang. Pengembangan kemampuan kognitif dapat melalui interaksi sosialnya yang berfungsi sebagai alat kecerdasan. Kemudian ada humanistik. Psikologi humanistik yang memperhatikan mengenai hubungan antara individu dengan lingkungannya ini menitik beratkan kepada kebebasan individu dalam berpendapat dan menentukan pilihannya. Ketika aliran humanistik diterapkan dalam pendidikan Indonesia dapat diwujudkan melalui perlakuan individu yang didasarkan pada kebutuhan dan kepribadian peserta didik untuk memunculkan motivasi dalam diri untuk memenuhi keingintahuannya. Untuk belajar yang dapat digunakan adalah penekanan pada ilmu-ilmu sosial dan adanya kurikuler yang mengutamakan pada perkembangan segi sosial dapat melatih komunikasi dan kemampuan peka terhadap diri sendiri dan orang lain. Nomor 5. Di masa pandemi ini, untuk membentuk suatu perilaku, kita dapat menggunakan metode introspeksi dan tingkah laku yang ada dalam teori aliran fungsionalisme, di mana teori aliran fungsionalisme ini menghubungkan antara pikiran dan perilaku manusia dengan mengkaitkannya hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Untuk menangani pandemi COVID-19 ini, setiap orang merespon dengan berbagai macam perilaku, seperti halnya menaati peraturan yang diberikan pemerintah dan melanggar peraturan yang dibikin pemerintah. Dengan ketika seseorang yang menaati peraturan pemerintah, ia akan mempunyai pemikiran bahwa aturan yang dibikin oleh pemerintah adalah aturan yang terbaik untuk situasi ini, dan dia akan menaati peraturan ini dengan merespon dengan tetap berada di rumah saja serta merasa empati kepada lingkungan sekitar. Untuk seseorang yang tidak menaati peraturan ini, kemungkinan ia mempunyai pemahaman yang salah dalam menghadapi COVID-19 ini. Alhasil dia melanggar semua aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini agar COVID-19 ini segera berakhir. Untuk mengatasi permasalahan yang objek material sendiri adalah manusia, yang dapat dipelajari dan diselidiki melalui hal-hal konkret seperti halnya spiritualnya, nilai-nilai dan ide-ide, dengan meninjau menggunakan objek formal, dengan menggunakan prinsip-prinsip melalui tingkah laku manusia, di mana tingkah laku manusia bersifat empiris
dan dapat diobservasi secara langsung oleh panca indera. Kemudian, untuk mempelajari beraneka ragam perilaku, kita harus memahami macam-macam fungsi psikologi. Yang pertama, dengan menggambarkan suatu pengalaman ilmiah secara lebih rinci, dengan tujuan dapat menggambarkan tingkah laku manusia untuk memahami gejala-gejala psikologi atau kejiwaan. Yang kedua, fungsi psikologi digunakan untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Yang ketiga, kita dapat memprediksikan tingkah laku apa yang akan dimunculkan oleh adanya stimulus yang kita dapat. Yang keempat, pengendalian tingkah laku agar sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Dapat dicontohkan penjelasan mengenai fungsi dari psikologi itu sendiri dalam pandemi COVID-19 ini. Ketika seseorang berada di rumah saja, ia akan mulai bosan dan kemudian memunculkan sikap acuh tak acuh terhadap peraturan ini, dan hingga orang tersebut melanggar aturan yang diberi dengan memunculkan tingkah laku yang sesuai apa yang kita inginkan. Nomor 6. Menurut pendapat saya, ilmu psikologi sudah mencapai tahap penyatuan paradigma yang menyatukan semua pendekatan yang berbeda dalam psikologi, dikarenakan ilmu psikologi yang menjadi ilmu disiplin ini menawarkan berbagai keragaman dari pendekatan ilmu psikologi yang berbeda. Ilmu psikologi yang mempunyai banyak aliran pemikiran yang berbeda-beda membutuhkan kerangka kerja keseluruhan untuk menafsirkan dan mengintegrasikan penelitian dalam bidang yang berbeda. Dengan adanya pendekatan yang berbeda-beda, dijadikan ilmu psikologi menjadi suatu kekuatan untuk mengarah kepada ide-ide baru dan menjaga ilmu psikologi itu sendiri menempel dengan paradigma yang gagal untuk dijelaskan dalam suatu fenomena. Nomor 7. Pertama, ada aliran strukturalisme yang tokohnya adalah Wilhelm Wundt dan Edward Bradford. Aliran strukturalisme merupakan aliran pertama psikologi yang dikembangkan oleh Wilhelm Wundt ketika ia melakukan eksperimen di sebuah laboratoriumnya. Kontribusi aliran strukturalisme dalam perkembangan ilmu psikologi adalah ketika aliran ini muncul, banyak ditentang oleh tokoh-tokoh lainnya dan terutama masyarakat Amerika yang menganggap aliran ini abstrak dan tidak bisa diterapkan di dalam lingkungannya, memunculkan berbagai macam aliran untuk menjelaskan masalah kejiwaan. Yang kedua, ada aliran fungsionalisme, tokohnya adalah William James. Aliran fungsionalisme ini lahir untuk menentang aliran strukturalisme, dan aliran fungsionalisme ini menjelaskan mengenai fungsi-fungsi kesehatan mental yang menekankan pada hubungan pikiran dan perilaku antara manusia dengan lingkungannya. Kontribusi aliran fungsionalisme dalam pengembangan ilmu psikologi adalah aliran fungsionalisme yang memandang bahwa ilmu psikologi tidak hanya menyangkut pada struktur kesadaran, tetapi harus adanya aksi sebagai perwujudan dari jiwa yang dapat digunakan untuk melangsungkan hidup dan untuk menyesuaikan antara jiwa dengan lingkungannya. Ketiga, ada aliran asosiasme dengan tokoh asosiasme lama adalah Hobbes dan asosiasme baru adalah Hermann Ebbinghaus. Aliran asosiasme merupakan aliran yang membahas mengenai hukum-hukum asosiasi untuk menjelaskan gejala kejiwaan. Kontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi adalah melalui teori Hobbes menghadirkan adanya konsep dalam berpikir. Yang keempat, ada psikoanalisa dengan tokoh Sigmund Freud, Jung, dan Adler. Psikoanalisa membahas mengenai alam bawah sadar manusia, di mana sistem alam bawah sadar memotivasi diri. Kontribusi aliran psikoanalisa dengan pengembangan psikologi adalah memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep motivasi dari alam ketidaksadaran yang mengarah pada fokus perilaku dari pengalaman manusia yang didapat dari kecil hingga perkembangan kepribadian selanjutnya. Yang kelima, behaviorisme dengan tokoh Ivan Pavlov, Watson, Skinner, dan William Dougal. Aliran ini memfokuskan tingkah laku sebagai perwujudan dari jiwa. Kontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi dari aliran behaviorisme ini adalah pembelajaran untuk pengembangan
tingkah laku melalui suatu stimulus yang didapat oleh panca indera. Yang keenam, psikologi Gestalt dengan tokoh Mark Wertheiner. Aliran ini membahas keseluruhan mengenai gejala jiwa. Kontribusi aliran ini untuk perkembangan ilmu psikologi adalah aliran ini membahas keseluruhan jiwa melalui batania. Yang ketujuh ada psikologi humanistik dengan tokoh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Aliran ini menjelaskan mengenai manusia secara totalitas, di mana manusia harus berkembang lebih jauh, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kontribusi aliran psikologi humanistik terhadap perkembangan ilmu psikologi sendiri adalah munculnya psikoterapi dan proses konseling sebagai proses pemahaman diri. Yang kedelapan ada psikologi transpersonal dengan tokoh Carl Gustav Jung. Aliran ini mengintegrasikan konsep, teori, metode psikologi dengan kekayaan spiritual dan dari budaya dan agama. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi adalah adanya proses terapi seperti halnya psikoterapi dan psikiatri dengan mendapatkan kepada hal yang spiritual. 9. Ada aliran psikologi Islam dengan tokohnya Ja'far As-Sadiq, An-Nasyaburi, Ibnu Mishawai, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan At-Tabari. Aliran ini menggunakan sudut pandang Al-Quran dan hadis untuk memahami gejala kejiwaan. Kontribusi pengembangan ilmu psikologi oleh aliran ini adalah aliran ini mengeliminasi paham-paham dan konsep-konsep yang tidak sesuai dengan konsep Islam dalam mempelajari tingkah laku manusia dalam ranah aktivitas rohani. Nomor 8. Menurut pendapat saya, statement di atas adalah benar karena ketika kita meluapkan suatu perasaan, kekecewaan, atau emosi lainnya itu tidak masalah, dan ketika kita memendam suatu emosi juga tidak masalah, tetapi jika itu dilakukan terus-menerus juga dapat bermasalah. Ketika kita melakukan keduanya sesering mungkin, kita akan mendapatkan suatu gangguan kesehatan, tidak hanya psikis tetapi juga fisik. Apabila kita terlalu sering memendam emosi dapat mewujudkan suatu penyakit. Dapat dicontohkan ketika seseorang memendam suatu emosi seperti perasaan trauma dan emosi yang tidak ditangani dengan baik. Dapat dicontohkan ketika emosi seseorang sedang kacau, sedang merasa khawatir, sedih, ataupun lainnya, akan mengakibatkan turunnya imun tubuh seseorang, naiknya suhu tubuh, pernafasan yang tidak teratur, dan emosi-emosi negatif lainnya yang tertumpuk di dalam diri, yang memungkinkan timbulnya sifat overthinking. Emosi yang negatif pun dapat menumpuk di dalam tubuh yang lain dan mengganggu fungsi-fungsi dari tubuh itu sendiri. Gejala-gejala penyakit yang dapat menyerang tubuh dikarenakan terlalu memendam emosi antara lain alergi. Ketika seseorang terlalu memendam emosi, terutama emosi kesedihan, ia akan mengalami penurunan imun tubuh yang dapat mengakibatkan virus-virus masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada demam. Ketika seseorang menahan emosi dan tidak dapat diekspresikan, suhu tubuh seseorang akan mengalami kenaikan. Penerapan dan keterkaitan antara aliran psikologi dengan emosi dapat dijelaskan dengan aliran strukturalisme dengan menggunakan metode introspeksi, di mana metode ini digunakan untuk menceritakan kembali apa yang telah kita lalui mengenai pengalaman masa lalu yang membuat kita memendam suatu emosi sesering mungkin. Seperti halnya menceritakan sensasi pahit dan manis yang didapat dalam pengidentifikasian menggunakan metode introspeksi ini. Nomor 9. Lingkungan sangat berperan penting dalam perkembangan kepribadian dikarenakan lingkungan yang berada di sekitar kita dijadikan sebagai proses belajar dari panca indera, tetapi banyak lingkungan yang kurang baik untuk pengembangan kepribadian. Maka dari itu, kita harus memilih lingkungan yang baik untuk diri kita sendiri. Jikalau kita sudah terlanjur masuk ke dalam lingkungan yang kurang baik, yang dapat menimbulkan toksik pada diri kita harus dapat menanganinya supaya kita tidak terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang salah atau kurang baik. Ataupun kita tetap dapat berpikir positif di dalam lingkungan yang kurang baik atau negatif itu.
Upaya agar kita tetap positif di dalam lingkungan yang kurang baik, kita dapat melakukan hal dengan pembentukan karakter positif yang sudah diterapkan dari kita kecil. Melalui lingkungan yang kecil, seperti halnya keluarga, untuk menjadikan kita pribadi yang kuat dan kokoh. Sehingga ketika kita berada di lingkungan yang bebas, kita dapat mengendalikan diri kita sendiri agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang baik. Kemudian, dengan memperluas pengetahuan, ketika kita mempunyai pengetahuan atau wawasan yang luas, kita akan mudah menentukan pilihan dikarenakan kita memikirkan dampak dari apa yang akan kita perbuat nantinya. Kemudian dengan menetapkan tujuan hidup, ketika kita menentukan tujuan hidup dan mengetahui apa tujuan hidup kita akan lebih fokus kepada hal yang ingin kita capai sehingga tidak teralihkan kepada hal-hal yang buruk. Kemudian upaya yang dapat kita lakukan untuk tetap positif adalah menjaga tingkah laku, dengan berpegang teguh kepada norma sosial dan agama untuk menghindari pergaulan yang kurang baik. Nomor 10. Yang pertama ada psikologi humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Dengan adanya konsep self, di mana manusia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atas kedewasaan dan hidupnya sendiri, untuk meyakini adanya kekuatan dari dalam diri yang tumbuh secara alami untuk mendorong proses orgasme melalui pemahaman perilaku, sudut pandang fenomena, dan pengalaman subjektifnya yang dikaji secara holistik. Yang kedua ada aliran behaviorisme yang dipelopori oleh Watson dan Skinner, di mana dalam aliran ini objek materialnya adalah manusia itu sendiri yang dapat diobservasi secara langsung melalui interaksi tingkah laku manusia terhadap lingkungannya. Yang ketiga ada psikoanalisa. Yang ketiga aliran psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud, Adler, dan Jung, di mana dalam psikoanalisa ini membahas mengenai ketidaksadaran atau alam bawah sadar yang mengacu pada dorongan dalam diri yang mengarah pada perilaku dan pengalaman manusia sebagai makhluk sosial dan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan kekhawatiran untuk masa depan.